Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Konflik Israel-Palestina terus berlanjut dan menuai kecaman dari berbagai negara. Indonesia mengecam konflik ini dan terus memberikan dukungan bagi Palestina. Lalu apa saja yang telah dilakukan Indonesia? Akan dibahas selengkapnya dalam fact check oleh rekan Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya, Vera dan juga pemirsa, terkait dengan konflik Israel dan Palestina yang sudah terjadi sejak 100 tahun yang lalu dan sampai hari ini terus berkelanjutan dan menuai banyak kecaman dari berbagai negara. Tentunya salah satunya adalah karena ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana. Kemudian hari ini saya akan ajak Anda untuk mengecek fakta apa saja sebenarnya bantuan dan juga dukungan yang sudah diberikan oleh Indonesia kepada Palestina dalam konflik ini. Yang pertama kita akan lihat yang akhir-akhir ini terjadi adalah bentrok Israel dan Palestina di Masjid Al-Aqsa. Dan di sini kita bisa tahu bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 masjid ini di komplek Masjid Al-Aqsa terjadi bentrok. Kemudian dilanjutkan lagi di hari selanjutnya, yakni pada tanggal 8 Mei 2021, ada kerusuhan yang terjadi di kawasan Yerusalem Timur, lebih tepatnya di permukiman Sheikh Jarrah. Dan kemudian pada tanggal 9 Mei 2021, ini ada penundaan terkait dengan banding Palestina soal permukiman Sheikh Jarrah yang terpaksa ditunda karena otoritas setempat memprediksikan mungkin akan terjadi banyak kekerasan jika sidang tersebut terus dilakukan. Tidak berhenti sampai di sana saja pemirsa. Ternyata 9 Mei bentrok terus berlanjut lagi di kawasan Yerusalem Timur. Dilanjutkan pada 10 Mei 2021. Ini sebenarnya sebelumnya sudah ada peringatan yang disampaikan oleh Hamas terkait dengan akan terjadi eskalasi konflik jika seandainya Israel tidak meninggalkan kawasan yang dimaksud. Nah, di sini pada 10 Mei 2021 Hamas menembakkan sejumlah roket dari Gaza ke arah Israel. Dan ternyata perang ini tidak berhenti sampai di sini karena Israel kemudian melancarkan lebih banyak lagi serangan udara di jalur Gaza yang menimbulkan ada sangat banyak korban, baik korban meninggal maupun korban yang merupakan kategorinya adalah masyarakat sipil, termasuk di dalamnya adalah perempuan dan juga anak-anak. Kemudian seperti apa tanggapan dari negara-negara terkait dengan situasi konflik Israel dan juga Palestina ini? Yang pertama, pernyataan datang dari Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Ia mengatakan, kami memiliki pandangan serupa bahwa komunitas internasional terutama Dewan Keamanan PBB harus bertindak cepat untuk menghentikan semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Israel dan menyelamatkan nyawa warga Palestina. Ini merupakan pernyataan yang disampaikan secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia. Tidak berhenti sampai di sana, ada juga tanggapan yang disampaikan oleh Vladimir Putin. Presiden Rusia, ia mengatakan, mengingat eskalasi konflik Palestina-Israel, disebutkan bahwa tugas utama adalah menghentikan tindakan kekerasan di kedua sisi dan memastikan keselamatan penduduk sipil. Jadi keduanya sama-sama memberikan konsentrasi pada keselamatan warga, khususnya warga yang menjadi korban dari konflik yang terus terjadi ini. Dan yang ketiga, pernyataan datang juga dari Wakil Presiden Turki Fuat Oktay yang mengatakan apa yang kami inginkan adalah tindakan aktif diambil. Maksudnya adalah tindakan yang benar-benar nyata yang harusnya diambil dan ada keputusan yang diambil berulang kali di PBB. Ada kecaman terkait dengan konflik ini, tapi sayangnya belum ada hasil yang didapat karena sikap yang jelas tidak ditampilkan. Ini merupakan kritik dan juga pernyataan yang sekaligus disampaikan oleh Fuat Oktay terkait dengan situasi yang berlangsung sampai dengan hari ini. Dan ternyata pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pendapatnya secara resmi dari laman Twitter dan ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun intinya adalah Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pengusiran paksa masyarakat Palestina yang berada di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan juga penggunaan kekuatan terhadap masyarakat Palestina di Al-Aqsa ini tidak boleh diabaikan, must not be ignored. Kemudian Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tentunya mengutuk dan juga mengecam berbagai tindakan sejenis tersebut dan kemudian meminta agar
Dewan Keamanan PBB mengambil langkah nyata terkait dengan pelanggaran yang dilakukan secara berulang kali. Dan Indonesia juga menegaskan posisinya bahwa Indonesia akan senantiasa berada bersama dengan orang-orang Palestina. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Jokowi pada 10 Mei 2021 di laman resmi Twitter Joko Widodo. Dan kemudian pemirsa, kita juga senantiasa kerap kali mendengarkan ada istilah Indonesia bersama Palestina. Kemudian kita akan lihat sebenarnya apa landasan dari pernyataan Indonesia bersama dengan Palestina ini. Yang pertama ini adalah datang dari amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sana dinyatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan juga peri keadilan. Dari landasan amanat undang-undang ini kemudian ini menjadi landasan utama mengapa Indonesia senantiasa membela dan juga berada bersama dengan masyarakat Palestina. Dan yang kedua, di sini juga dinyatakan bahwa Palestina merupakan satu-satunya negara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang ternyata sampai hari ini masih belum merdeka. Dengan perjalanan sejarah seperti ini, pemirsa, tentunya ada ikatan tersendiri antara Indonesia dan juga Palestina yang kemudian melahirkan dukungan yang senantiasa diberikan oleh Indonesia untuk masyarakat Palestina. Selanjutnya, apa pula yang telah dilakukan oleh Indonesia? Yang pertama, Indonesia senantiasa mendorong berdirinya Palestina di bawah prinsip two-state solution. Sebenarnya prinsip ini sudah kerap kali disebutkan di berbagai forum yang ada dan juga kerap digunakan oleh banyak negara. Intinya adalah ada dua negara yang didorong untuk berdiri, Israel berdaulat dengan sebagai negara demokratis, dan kemudian juga ada Palestina yang didorong untuk berdiri sesuai dengan wilayahnya dan juga memiliki kedaulatan sendiri. Dan yang kedua adalah Presiden pada tahun 2017 ini juga hadir di KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk melakukan pembahasan terkait dengan Palestina. Dan di dalamnya juga dibahas pula terkait dengan bagaimana posisi Yerusalem di tahun 2017 tersebut antara Israel dan juga Palestina. Tidak berhenti sampai di sana pemirsa, karena beberapa hari ini terjadi bentrok di Masjid Al-Aqsa. Juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sempat menyampaikan bagaimana pandangan dan juga pernyataannya dalam forum OKI. Kita dengarkan apa saja 3 poin utama yang disampaikan oleh Menlu Republik Indonesia. Langkah kunci pertama adalah memastikan adanya persatuan. Tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina. Langkah kunci kedua, OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera. Saya menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruhnya masing-masing, menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk mendorong gencatan senjata secepatnya. Langkah kunci ketiga adalah agar OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Dalam kaitan ini, OKI harus lebih keras berupaya untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Lagi selain kecaman yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk menunjukkan adanya bantuan dan juga dukungan bagi masyarakat Palestina, ternyata di sini ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama adalah aktif dalam Committee of Exercise of Inalienable Rights of Palestinian People. Ini merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh UNGA, dan di sini begitu menyuarakan bagaimana masyarakat Palestina harusnya bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan tanpa ada intervensi dari pihak asing. Yang kedua, Indonesia juga ternyata sudah memiliki rumah sakit Indonesia di Bait Lahia di kawasan Gaza Utara. Dan pemirsa, ada fakta menarik
bahwa rumah sakit ini ternyata dibangun dengan menggunakan uang sumbangan yang berasal dari Indonesia dan angkanya cukup fantastis, yakni adalah 126 miliar rupiah. Dan ini sudah mulai dibangun pada tahun 2011 dan sudah dipergunakan hingga hari ini. Kemudian yang ketiga ada kesepakatan pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron yang kemudian ditandatangani juga pada tahun 2020 dan ini dibangun di atas tanah wakaf sebesar 4.000 meter. Kemudian yang keempat adalah memberikan dana bantuan kemanusiaan, ini juga di tahun 2020. Dan angkanya juga cukup besar pemirsa, ada 36 miliar rupiah. Dan ini merupakan bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada para pengungsi Palestina yang tidak hanya dilanda konflik, namun juga dilanda pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah Indonesia turut serta secara aktif untuk memberikan program pengembangan kapasitas dengan bentuknya adalah 170 latihan kepada lebih daripada 2.000 orang Palestina. Dan itu tadi merupakan bantuan dan juga dukungan serta seperti apa tindakan nyata dari pemerintah Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar berada bersama dengan Palestina dan senantiasa memberikan dukungan. Kita doakan agar konfliknya lebih bisa memadam dan tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung di sana. Demikian Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvinsi atas pemaparan Anda.